Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan kita sekalian bisa bertemu dan berkumpul kembali di tempat yang rutin kita adakan kajian ini, yang mana tadi hampir-hampir kita tidak berangkat atau diliburkan karena hujan yang cukup lumayan. Tapi menjelang kita ngaji, alhamdulillah Allah jadikan terang sehingga kita bisa meneruskan ngaji kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita, menjaga keluarga kita, menjaga keadaan dan lingkungan kita sekalian, dan kita berharap diberikan lebih baik dan lebih baik hingga kebaikan yang sesungguhnya kelak di akhirat. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita teruskan pada poin yang ke-14. Ya Pak Sultan ya. 14. Ihtimalul adha wa qillatul ghadab. Sabar menghadapi gangguan, wa qillatul ghadab, dan berusaha untuk tidak banyak marah, jadi sedikit marah. Ini masih dalam kaitannya dengan pergaulan dengan saudara muslim, maka kita di dalam bergaul kita berusaha untuk sabar ketika ada sesuatu yang mengganggu. Yang namanya orang bermacam-macam. Demikian pula orang Islam juga bermacam-macam, orang beriman bermacam-macam karakter, watak dan sebagainya. Sehingga dalam pergaulan kadang-kadang ada hal-hal yang mengganggu pikiran kita atau mengganggu privasi kita dan sebagainya. Maka hendaknya kita berusaha untuk bersikap sabar terhadap gangguan tersebut dan berusaha untuk tidak banyak marah, artinya sedikit marah. Rawal Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ausini qala la taghdab. Faraddada miraran qala la taghdab. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna rajulan, bahwasanya ada seorang laki-laki, qala, yang berkata, lin nabiyyin, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ausini, berilah aku wasiat. Wahai Rasulullah, berilah aku wasiat, berilah aku nasihat, berilah aku fatwa. Qala, Rasulullah SAW menjawab, la taghdab, janganlah kamu marah. Faraddada miraran, lalu dia mengulang-ulang beberapa kali. Faraddada, lalu dia mengulang-ulang ucapannya itu, ya Rasulullah, berikanlah aku nasihat, berilah aku nasihat. Ya Rasulullah, berilah aku nasihat, miraran, beberapa kali. Qala, Rasulullah SAW tetap menjawab, la taghdab, jangan kamu marah. Ya Rasulullah, berilah aku nasihat. Rasulullah SAW menjawab, jangan kamu marah. Dia ngomong lagi begitu, ya Rasulullah, berilah aku nasihat. Rasulullah SAW tetap memberikan nasihat yang sama, la taghdab, kamu jangan gampang marah, ojo emosinan, jangan suka marah. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dari kalimat ausini, ya dari kalimat ausini, ini memberikan pemahaman kepada kita, pengenalan kita terhadap para sahabat Nabi, di mana mereka adalah orang-orang yang paling bersemangat di dalam menuntut ilmu. Ketika diberikan jawaban masih minta tambahan. Ya Rasulullah, berikanlah aku wasiat, la taghdab, jangan marah. Ya Rasulullah, saya minta nasihat, jangan marah terus. Ini semangat para sahabat di dalam menuntut ilmu. Dan ilmu itu sebagaimana yang kita fahami, ya, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, itu adalah firman Allah, kalamullah Al-Quran. Kemudian sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga ucapan para sahabat, ya, tentang masalah agama yang mereka dapatkan dari Rasulullah tentunya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini semangat para sahabat di dalam menuntut ilmu, dan bukan hanya seorang laki-laki yang tidak disebut namanya ini. Banyak sahabat-sahabat yang punya sikap demikian ini, yang menunjukkan akan semangat mereka di dalam menuntut ilmu. Ya, seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, dikisahkan Abu Umar bin Khattab yang membuat janji sepakatan dengan tetangganya, bergantian di dalam pergi berdagang karena alasan mencari ilmu kepada Rasulullah, menemani Rasulullah untuk mendapatkan ilmu. Sehingga ketika salah satunya datang dikasih tahu, ini ilmu yang disampaikan Rasulullah. Besoknya yang satunya pergi, yang satunya tidak pergi. Di dalam masalah mencari nafkah, ya, bukan karena alasan mencari nafkah kemudian tidak belajar. Tapi belajar itu dikasih waktu atau porsi tersendiri yang tidak dilalaikan dengan pekerjaan. Karena sebagian kita ini kadang-kadang ketika diajak ngaji, dan kemarin juga barusan kita ada anak-anaknya minduan itu ketemu di dekat Al-Fajri. Nah, apa kok gak ngaji? Biasanya cilian sama serge banget ngaji. Omong aduh ngaji dek tawakal kan. Saya ikut main cedek Al-Fajri malah gue gak ngaji. Ewa kak, ewa mergawi. Lah perasamu sing ngaji no Al-Fajri gue gak ada sing di penggawean po. Gitu. Jadi sibuk mergawe. Nah, kita juga ketika ada ngaji itu yang diumumkan ya begitu, bahwa apa, ibu-ibu nanti ada mangke wonten pengawasan, mbak menawi wonten waktu longgar, mbak menawi nggadahi waktu, monggo sarang-sarang rawuh. Kadang ngumumno ning ngono gitu. Ya nek ganti waktu alasan penggawean ya ganti waktu. Jadi memang harus dikasih porsi waktu tersendiri, ya. Karena keutamaan di dalam menuntut ilmu dan kewajiban di dalam menuntut ilmu. Kita kembali kepada hadis ini. Jadi selain kita bisa memahami begitu semangat para sahabat di dalam menuntut ilmu, kita juga mendapatkan pelajaran bahwasanya nasihat itu disesuaikan dengan kondisi orang yang dinasihati. Dan Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling faham, ya, dengan para sahabatnya. Jadi di dalam bergaul Rasulullah SAW itu faham satu-satu sahabatnya, termasuk karakter sahabatnya. Maka ketika yang minta ini adalah sahabat yang mungkin diketahui atau difahami Rasulullah SAW gampang marah, maka nasihat yang tepat untuknya adalah la taghdab, jangan kamu marah. Ketika dia minta nasihat lagi, berikanlah aku nasihat, nasihatilah aku, tetap jawabannya itu saja, la taghdab. Mungkin bagi dia kok enteng temen gitu, atau kok wasiatnya kok sedikit sekali gitu. Tapi Rasulullah SAW tetap memberikan jawaban dengan jawaban yang sama, karena itu yang tepat untuk dia, itu yang paling tepat bagi dia daripada jawaban yang panjang-panjang mungkin gak bisa dilakukan, atau dengan jawaban yang lain. Tapi sesungguhnya yang paling perlu diperbaiki dari dirinya adalah kemarahannya ini. Jadi
Ini pentingnya seorang dai, seorang ustadz itu memahami satu-satu dari teman-temannya atau jamaahnya. Karena ketika dia dimintai nasihat itu bisa pas. Persis seperti seorang dokter yang paham dengan penyakit. Ya, paham dengan penyakit. Kalau dokter ini tidak menguasai penyakit seseorang, maka dia tidak akan tepat di dalam memberikan obat. Dia tidak akan tepat dan penyakit tidak akan sembuh, bahkan bisa jadi mungkin salah obat. Nah, Rasulullah itu adalah pribadi yang demikian sempurna gitu, dibandingkan yang lainnya, manusia yang lainnya. Allah berikan hal-hal yang sebagian tidak diberikan kepada manusia pada umumnya. Di antaranya adalah pemahaman beliau terhadap para sahabatnya. Pergaulannya berarti menunjukkan pergaulan yang bagus. Pergaulan yang bagus. Semua dikasih porsi perhatian yang sama. Seperti juga kasus yang sebagian sahabat mungkin tidak menganggap seorang wanita tukang sapu di masjid. Jadi di Masjid Nabawi itu zaman Rasulullah SAW ada orang tua yang suka nyapu masjid. Suatu ketika si orang tua ini tidak nyapu masjid. Duhur nggak kelihatan nyapu masjid, asar nggak kelihatan masjid. Rasulullah SAW yang perhatian dengan semua sahabat-sahabatnya, gitu. Dia bertanya kepada sahabat yang lain, mana wanita tua yang biasanya nyapu di masjid ini? Sudah meninggal Rasulullah beberapa hari yang lalu. Kenapa kalian tidak memberitahu aku? Kata sahabat, ya karena kita ini menganggap ya dia bukan siapa-siapa, mungkin tidak menjadi perhatian panjenengan gitu. Rasulullah SAW seperti itu. Bahkan saking fahamnya dengan sahabatnya, sampai suara sandalnya Bilal saja, suara sandalnya itu Rasulullah SAW paham. Pada sahabat itu banyak, tapi suara sandalnya Bilal itu tahu ini suara sandalnya Bilal. Jadi ketika Allah Subhanahu Wa Taala Isra Mi'rajkan Rasulullah SAW, ya sampai di langit ketujuh menerima perintah sholat dan sebagainya, di sana juga Rasulullah SAW ditunjukkan surga, ditunjukkan neraka gitu, dan orang-orangnya gitu. Nah di sana itu beliau mendengar suara terompah sandalnya Bilal. Kemudian sampai di rumah Rasulullah SAW, ketika bertemu dengan Bilal, Rasulullah SAW bertanya, ente punya amalan apa gitu? Punya andalan amalan apa? Kok sampai suara sandal mulu terdengar di surga? Jadi orangnya belum masuk ke surga itu suara sandalnya sudah sampai sana. Jadi suaranya saja itu Rasulullah SAW paham. Padahal beda, sulit loh. Ya tidak gampang membedakan suara orang berjalan gitu. Kalau sepeda motor mungkin kita sangat paham. Oh, sepeda motor Pak Sultan, dung-dung-dungnya ketoro gitu loh. Tapi ini sandal itu terompah itu, saya kira ini bukan perkara yang gampang. Ya, bukan perkara yang gampang. Tapi Rasulullah SAW tahu. Bagi kita itu menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW di dalam bergaul dengan sahabatnya itu luar biasa. Ya, luar biasa, dekatnya luar biasa, perhatiannya gitu. Sampai pada suara sandalnya ya tahu. Bahkan yang kecil-kecil juga Rasulullah SAW kasih perhatian. Ya, kasih perhatian. Bukan hanya cucunya sendiri gitu. Anak-anak kecil sahabat diperhatikan Rasulullah SAW. Ketemu di jalan dikasih salam gitu. Dilus-lus kepalanya gitu. Ya, kasih perhatian. Bahkan orang yang suka ngeludahi Rasulullah SAW saja juga dapat perhatian. Ini mas hari ini kok biasanya yang ngeludahin saya ketika berangkat ke masjid kok nggak ada gitu. Itulah sosok pribadi panutan umat, panutan kita semua, Rasulullah SAW. Nah di dalam memberikan nasihat Rasulullah SAW tahu mana kebutuhan orang ini.
yang dibutuhkan. Yang paling urgen apa? Ketika dia minta nasihat, la taghdab, jangan marah, karena itu yang paling dominan pada karakternya sehingga membawa keburukan-keburukan yang lain. Maka itu adalah obat yang paling tepat untuk dirinya. Walaupun dia meminta lagi, beliau wasiatilah aku Rasulullah, ya Rasulullah, tetap nasihatnya sama. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka di dalam memberikan nasihat atau pengajaran itu disesuaikan dengan kondisi orang yang kondisi orang yang dibutuhkan, orang yang dinasihati. Kemudian Rasul menyebutkan la taghdab, janganlah marah. Ini menunjukkan kerusakan marah sampai Rasulullah SAW ulang berkali-kali. Menunjukkan akan mafsadat, kerusakan yang ditimbulkan dari marah itu banyak sekali atau luar biasa. Suami istri cerai berawal dari kemarahan. Ya, karena salah satu sikap menjengkelkan dan sebagainya atau agak cocok dengan satu, marah dia. Jangan merembet, terjadi peperangan karena marah. Putin marah sama presiden siapa? Karena kok apa melu NATO gitu. Marah. Gitu. Berawal dari marah. Orang berantem berawal dari marah dan sebagainya. Kerusakan-kerusakan yang timbul disebabkan karena marah. Pemberontakan kepada penguasa juga karena marah, karena dia gak sabar, marah. Perintah kasih kebijakan gini-gini, marah dia. Itu kerusakan. Banyak sekali dampak dari kemarahan. Maka Rasulullah SAW dalam memberikan nasihat berulang-ulang, la taghdab, ya. Bahkan ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sampai-sampai Rasulullah SAW memberikan tip ketika kita menghadapi marah. Karena marah ini sesuatu yang pasti ada pada setiap diri kita. Justru kalau nggak ada marah itu jadi nggak normal orang itu. Oh iki lho, piye? Masih orang ngarani nggak normal, orang nggak punya marah itu. Ki wong tok golekan kok piye kene. Jadi sampai Rasulullah SAW, tapi marah yang saya marah gitu, atau banyak marah itu nggak bagus. Ya, mafsadatnya besar. Ya, karena mafsadat besar ini ketika kita menghadapi marah, maka Rasulullah SAW atau Islam secara umum memberikan solusi, ya, memberikan solusi. Yang pertama adalah agar kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita merasakan kemarahan gitu ya. Merasakan kemarahan, supaya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah dari setan. Semakin kita marah, maka semakin besar pintu setan masuk ke dalam dirinya. Dan biasanya dari pengalaman yang ada, orang yang kesurupan itu, yang dikuasai setan, dikuasai jin itu diantara pintu-pintunya adalah salah satunya adalah suka marah. Atau ketika dia sangat marah, ketika dia sangat sedih, ketika dia sangat gembira, itu orang bisa menjadi pintu masuknya jin ke dalam tubuh seseorang. Suka murung, menyendiri, lamun gitu. Nah itu suwi-suwi dikuasai setan, marah gitu. Terus marah, muncul, tambah. Makanya matanya merah, urat-uratnya metu kabeh gitu. Nah, disuruh berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gitu. Jadi supaya idza ghadaba ar-rajulu faqala a'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah, sakana ghadabuhu, maka akan tenang kemarahannya. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Atau kalau dia marah, ya mungkin marah selain berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, diam. Ya, kalau marah diam. Suami marah, istri diam aja. Suami marah, diam aja. Istri marah, diam aja. Kalau nggak diam, rame terus.
istri marah, yang ngomong macam-macam, suami ini ngomong sekecap, tambah 5 kecap dia. Ya. Suami ngomong 2 kecap, bisa 10 kecap. Terus saja. Makanya jika ada yang marah, diem. Kalau diem malah dia tambah marah, Pak, gitu. Itu, aku ngomong-ngomong kok menengayai. Makanya dia ngomong. Kaisinan kan gitu, kaisinan seneng aja. Ya. Jadi kalau suaminya marah, ada suaminya marah, karena gak cocok, kadang-kadang pegel pergawi dan sebagainya, mulai kak, orang sing gak dicocoki gitu, mureng-mureng gitu. Ya. Suruh berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi diam, berusaha untuk diam, berlindung kepada Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, atau diam. Kalau pasangannya ya diem aja gitu, ya nggak usah marah. Kalau marah diem aja. Ada yang marah diem aja. Nek wis marah, wis mari mas, wis. Sik, tak peno banyu, peno kopi. Mungkin jenengan marah-marah kurang ngopi, atau ngopi ini kurang ado. Jadi diam, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, idza ghadaba ahadukum falyaskut. Apabila salah satu dari kalian itu kok merasakan marah, maka hendaknya dia diam. Karena kalau ikut marah juga gitu, dengan ikut ngomong atau ikut, ya jadinya tambah runyam masalah. Yang ketiga adalah idza ghadaba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis fa in dhaba anhu al-ghadab wa illa falyattaji. Apabila salah satu dari kalian marah, maka ketika itu dia berdiri, hendaknya dia duduk. Maka jika telah hilang darinya kemarahan, ya, namun jika dia masih marahnya masih ini, falyatoji, maka dia berbaring. Jadi kalau dalam kondisi berdiri marah, usahakan untuk duduk. Kalau kok belum hilang marahnya ini, ya matang-matang turokno. Itu diantara solusi-solusi yang diberikan oleh Islam lewat lisan Rasulullah SAW. Karena tadi dampak dari kemarahan itu luar biasa. Di dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, innal ghadaba minasyaitani wa inna syaitana khuliqa minan nar. Sesungguhnya marah itu dari syaitan. Ya, sesungguhnya marah itu dari syaitan. Ada yang memang sifatnya dari diri sendiri, ada yang memang dari syaitan. Ada orang-orang yang bagi umumnya orang hal itu tidak membuat dia marah, tapi bagi orang ini piye wae marah gitu. Karena memang itu sudah dari setan. Dia kalah sama setannya. Bagi kebanyakan orang, sikap seperti ini tidak membuat marah. Tapi bagi dia seorang, sikap itu wah bikin marah. Jadi makanya gampang marah. Saya marah-marah, saya marah-marah. No omah marah-marah. No warung marah-marah. Gitu. No perahu ya marah-marah. Mulai toko perahu marah-marah. Ketemu apa ya marah-marah. Ya. Sekarang ketemu apa yang marah-marah gitu. Mesti ngomong-ngomong tok gitu. Gila orang ini. Kita ngomong-ngomong tok. Kalau ada wong ya ngomong-ngomong gitu. Jadi marah itu dari setan kata Rasulullah SAW. Dan sesungguhnya setan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api. Wa innama tudfa'un nara bil ma'i. Dan sesungguhnya api itu bisa tenang dengan disiram air. Fa idza ghadaba ahadukum fa idza ghadiba ahadukum falyatawaddo. Maka apabila salah satu dari kalian marah, maka hendaknya dia berwudu. Jadi ini tip yang keempat. Jika kita marah, maka kita berwudu. Sekali marah diperturutkan, maka akan terus-menerus berat. Jadi serasa pikir jeru-jeru, langsung wudu. Kau usah diganduli terus pikiran sing ngang gitu. Ya, saya segera wudu.
gampang, ngomongnya gampang, tapi ngelakoni ini yombo, gitu ya. Tapi kita berusaha, itu tip yang diberikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ke berapa tadi? Yang tadi keempat ya. Dan yang kelima, ketika kita marah, maka usahakan kita ingat sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la taghdab walakal jannah. Janganlah kamu marah, hadiahmu surga. Janganlah kamu marah, bagimu surga. Berarti nahan marah itu maknanya berat. Hadiah surga. Ya, hadiahnya surga. Ini ringan ya, hadiahnya kan panci gitu, payung gitu, kipas angin gitu. Marah. Memang nggak bisa kita itu memang susah, berat. Tapi ingat-ingat itu akan menjadikan hilang itu. Awak diurip terus dilut. Lapo kok ngomong-ngomong apa dipengin surga? Ais gak usah marah gitu. Ya. Gak usah marah. Artinya marah-marah yang memang tidak perlu marah sesungguhnya. Ya, karena ada marah-marah yang perlu kita marah gitu. Tanpa harus merusak apa-apa gitu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalimat la taghdab, janganlah kamu marah, yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang minta wasiat atau minta nasihat ini menunjukkan kepada kita sekalian bahwasanya Islam itu melarang akhlak yang buruk. Karena marah itu termasuk akhlak yang buruk. Dan ini dimasukkan dalam masalah marah ini juga masuk dalam hadis yang dimasukkan dalam bab oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani itu dalam bab apa namanya At-Tahdhiru min Masawil Akhlaq, kalau enggak salah dalam kitab Al-Jami itu, peringatan dari atau waspada dari akhlak yang buruk. Jadi marah itu termasuk akhlak yang buruk. Yang lainnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang atau mengulang-ulang jangan marah. Ini menunjukkan pentingnya akan wasiat ini. Ya, pentingnya akan wasiat ini. Jadi dianggap kok enteng tenan gitu. Ini penting. Dan menunjukkan bahwasanya marah itu tadi menunjukkan banyak kerusakan yang ditimbulkan karena marah. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, poin yang ke-15. Ad-du'a lahum bi dhahril ghaib. Berdoa untuk mereka, saudara-saudara kita, saudara-saudara muslim kita, bi dhahril ghaibi, tanpa sepengetahuan dia gitu. Dhahir itu ya dhahir nampak, ghaib itu gaib gitu. Tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Rawa Muslimun fi sahihi an Safwan wa huwa ibnu Abdillah ibni Safwan. Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari Safwan, dan dia itu adalah ibnu Abdillah, anaknya Abdullah bin Safwan. Jadi antara anak dengan mbahnya itu jenenge podo, jenenge Safwan. Dan itu biasa, orang Arab itu biasa. Sampai sekarang antara bapaknya dengan anaknya itu namanya sama. Itu biasa. Cuma di kita ini nggak biasa sepertinya, ya, nggak biasa. Dan itu bukan masalah, gitu. Ya, itu bukan masalah. Wa kana tahtahu Ummu Darda, itu kurang ummu ya. Atau memang benar di bawah asuhannya Darda, keluarga Darda. Makanat tahtahu Ummu Darda, dan adalah di bawah asuhan dia, asuhan Safwan itu Ummu Darda, ibunya Darda. Qala, Safwan berkata, qadimtu Syam,
aku datang ke negeri Sam. Fa'ataitu Abu Darda. Lalu aku mendatangi Abu Darda fi manzilihi, di rumahnya. Maka ketika Sofwan ini ada di negeri Sam, dia mampir atau sengaja datang ke rumah Abu Darda. Masih nemui Abu Darda. Falam ajidhu, namun aku tidak mendapati dia. Wa wajadtu Ummu Darda, dan aku mendapati Ummu Darda. Faqalat, lalu Ummu Darda berkata, aturidul hajjal am, aturidu, apakah kamu ingin al-hajjah, berhaji, al-am, tahun ini? Itu Ummu Darda berkata kepada Sofwan, apakah anda ingin berhaji tahun ini? Lalu aku menjawab na'am. Lalu aku menjawab iya. Qalat, Ummu Darda berkata, fad'ullaha lana, berdoalah kepada Allah untuk kebaikan kami. Fad'ullaha lana bi khairin, berdoalah kepada Allah untuk kami dengan kebaikan. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, fa inna, karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana, adalah beliau, yaqulu, bersabda, da'watul mar'il muslimi li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabah. Inda ra'sihi malakun muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malaku al muwakkalu bihi amin walaka bimithli. Nabi SAW bersabda, dakwatul mar'i, doanya seseorang, al muslimi, muslim, dakwatul mar'il muslim, doanya seorang muslim, li akhihi, untuk saudaranya, bi dhahril ghaibi, tanpa sepengetahuan dia atau tidak nampak di hadapan dia, mustajabatun, itu mustajab, itu terkabulkan. Inda ra'sihi malakun, di sisi kepalanya ada malaikat muwakkalun yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullama da'a li akhihi, kullama, setiap kali da'a, dia berdoa, li akhihi, untuk saudaranya, bi khairin, kebaikan, qalal malakul muwakkalu bihi, berkatalah malaikat yang ditugaskan kepadanya itu, amin walaka bimithli, amin ya Allah, terimalah doanya, walaka bimithlihi, dan bagimu seperti yang kamu doakan. Jadi penulis ingin menggarisbawahi di sini sebagaimana poin yang tertulis, yaitu agar di dalam pergaulan sesama seorang, pergaulan dengan saudara muslim seperti kita inilah bergaul, hendaknya kita sering-sering mendoakan saudara kita. Ya, hendaknya kita sering berdoa untuk saudara kita. Kira-kira aku didongakno atau gak bisa banyak? Ya wae. Pak Di, sering dongan aku ora ya? Tanpa sepengetahuan loh. Nek apa langsung ini kan ya sering gitu. Tak dongan sama Pak, sehat terus Pak, wis biasa ngono kuwi. Maksudnya tanpa sepengetahuan gitu. Ya? Engko lha nek ngarep kutuk ae ngono. Tak dongan sama sehat terus, wah ini sore ini terus. Ya ini mungkin yang jarang kita doakan. Kadang-kadang kita merasa rugi ketika mendoakan saudara kita ini. Padahal sesungguhnya itu kebaikan untuk kita sendiri kan. Gitu. Siapa yang nggak ingin didoakan malaikat? Siapa yang tidak ingin diaminkan doanya oleh malaikat? Mestinya kita, ini peluang untuk kita gitu, untuk peluang untuk kita. Tanpa kita harus meminta teman kita, dongakno aku yo nek aku gak ros sama dongakno aku dongakno gitu. Dengan kebaikan. Kita doakan dia dengan kebaikan. Gitu. Itu malaikat lo ndongakno awak dhewe dengan kebaikan. Jadi mau pilih mana, didoakan menungso atau didoakan malaikat gitu. Enak dipilih didongakno malaikat. Peluang dikabulkannya lebih besar meskipun didoakan oleh teman kita tanpa sepengetahuan, dikatakan Rasulullah SAW mustajab. Tapi sama-sama didoakan orang-orang, apalagi modelnya seperti kita inilah gitu ya.
yang gak nemen-nemen mustajabi, tapi muga-muga mustajab. Ngawat deh kan. Ini delok kelakuane ngene iki kan ya kelakuane awake dhewe ngene iki cek kaken dosa cek ngene-ngene kan ya mungkin ya mau kesange kemurahane Allah yang dikabulno gitu. Tapi malaikat itu makhluk yang tidak pernah berdosa. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Kemungkinan dikabulkan lebih besar. Gitu. Iya. Oh, siku. Tampak iku adalah dia. Wis meneng-meneng ae gak kakek ngomong itu enggak ada sabar bae. Enak tenan gitu. Ya Allah lebih tahu tentang kebutuhan kita. Jadi satu doa yang mustajab itu adalah diantaranya adalah doa orang yang dia berdoa untuk kebaikan orang lain tanpa diketahui oleh orang lain. Makanya nek ndongakno ya gak usah kondo-kondo. Samane tak dongakno bolak-balik lho asline ngono. Nah, gak usah kondo-kondo gitu loh. Ya ngono kae kowe kan. Engko malah dadine malah riak kan gitu. Ya doakan aja, doakan kebaikan. Kan kita menginginkan untuk saudara kita seperti yang kita inginkan. Ya kita ingin baik, demikian pula kita menginginkan saudara kita menjadi juga baik. Kita bisa ngaji seperti ini, kita juga menginginkan saudara kita itu bisa merasakan ngaji seperti kita ini. Ya kita doakan. Ya mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dia untuk ikut ngaji. Ya. Allah berikan membuka hatinya ya untuk menerima dakwah ini. Saya kira itu lebih baik gitu begitu daripada kita ngerasani kan atau ngomeng-ngomengi dia. Ustaz dongakno bolak-balik tuh gak ngaji wae iki. Lebih baik kita doakan saja. Kita berusaha sudah bilang ini ya, kita perbanyak doa gitu. Karena ya itu tadi itu. Ketika kita berdoa tanpa sepengetahuan dia, maka itu juga kebaikan untuk kita. Untuk kita. Karena sebagaimana dikabarkan Rasulullah SAW tadi, Allah mengutus malaikat ada di sisi kita, di kepala kita ini. Ya, setiap kali kita berdoa, mendoakan kebaikan untuk saudara kita, malaikat mengaminkan dan mendoakan seperti doa yang kita panjatkan untuknya. Doakan kebaikan. Yes, tungakno sing miyang padha along. Ya Allah iki ben sifat iso rabi begambean gitu. Tungakno pentoli mimpi laris terus iso ngumpul dhuwit, iso kena gerabi gitu. Kebaikan gitu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita teruskan saja. Ada juga riwayat dari Abu Darda. Ya, kalau tadi omongannya Ummu Darda yang meriwayatkan, ada juga riwayat dari Abu Darda. An Abi Darda radhiyallahu an qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin muslimin. Tidak ada dari seorang hamba yang muslim. Yada'u li akhihi, dia berdoa untuk saudaranya, bi dhahril ghaibi, tanpa sepengetahuan orang yang doakan. Illa qalal malaku, melainkan berdoa malaikat walaka bisli. Ya, dan seperti itu pula ya, dan seperti itu pula untuk. Kemudian poin yang ke-16 adalah at-tawadzu'u lil ihwani wa tarkut takabburi alaihim. Bersikap tawadzu kepada saudara muslim dan meninggalkan sifat sombong, menyombongkan diri di hadapan mereka. Wa tarkul takabbur, dan meninggalkan takabur, ya, menyombongkan diri alaihim kepada mereka. Jadi pergaulan muslim dibangun di atas kerendahan hati. Tawadhu itu kerendahan hati. Rendah hati dengan saudara yang kita bergaul dan tidak menyombongkan diri. Yang demikian ini adalah petunjuk agama. Tawadhu diartikan juga
ridho jika dianggap memiliki kedudukan yang lebih rendah daripada yang semestinya. Orang mencak-mencak, ya orang marah-marah, orang ngarani menggono apa kira-kira. Nah bos diarani karyawan misalnya gitu, rapi-piye gitu. Pak Sultan iki bos gitu. Diarani pemiangan, ini gak apa-apa gitu. Artinya itulah tawadhu gitu. Gak ridho, gak peduli, gak marah-marah gitu. Dikatakan juga tawadhu itu adalah sikap pertengahan antara sombong dan melecehkan diri sendiri. Tawadhu itu juga diartikan sikap pertengahan antara sombong dan melecehkan diri sendiri. Rawa Muslimun an Qatadah. Imam Muslim meriwayatkan dari Qatadah. Diriwayatkan secara marfu ya, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha, sesungguhnya Allah auha ilayya, telah mewahyukan kepadaku, kata Rasulullah, antawadhu, agar kalian semua bersikap tawadhu, bersikap rendah hati. Rendah hati beda dengan rendah diri ya. Ya betul ya. Kalau rendah diri itu ya minder. Minderan. Kalau tak rendah hati seperti tadi ya. Seperti tadi. Kalau rendah hati itu mungkin lawannya sombong. Ya, lawannya sombong. Rendah hati. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepadaku antawadhu, agar kalian semua bersikap tawadhu, rendah hati, hatta la yafkhara ahadun ala ahadin, hatta sehingga la yafkhara ahadun, tidak merendahkan salah seorang merendahkan ala ahadin, atas orang lain. Sampai tidak ada seseorang yang merendahkan atau menghinakan orang lain. Wala yabghi ahadun ala ahadin. Dan tidak ada orang yang melampaui batas. Tidak ada seorang yang melampaui batas ala ahadin, atas orang lain. Jadi kalau semua mempunyai sifat tawadhu dalam pergaulan itu, semua mengedepankan tawadhu, maka tidak ada sikap sombong. Tidak akan terjadi sikap merendahkan orang lain. Ya tidak, karena semua merendahkan hatinya semua. Gitu. Tidak ada orang yang akan menghinakan temannya, ya, atau menyombongkan dirinya, mengunggulkan dirinya dan merendahkan temannya. Tidak akan ada. Dan itulah yang diajarkan dalam agama kita, di dalam bergaul dengan sesama orang Islam. Dan itu bukan hanya dikatakan Rasulullah SAW, tapi juga beliau praktekkan, beliau contohkan dalam perilaku beliau. Beliau adalah orang yang punya sifat tawadhu. Ya. Jadi beliau sampaikan agar kita bersikap tawadhu. Beliau juga praktekkan, ya, dalam keseharian beliau, yang menunjukkan bahwa beliau mempunyai sikap tawadhu, rendah hati. Di antara hal yang menunjukkan akan hal itu adalah Rasulullah SAW, seperti yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan dulu mungkin hadisnya pernah kita baca. Anas masih anak-anak gitu. Rasulullah sering mencandai anak-anak. Bahkan beliau mengucapkan salam kepada anak-anak gitu. Beliau mengucapkan salam kepada anak-anak. Padahal semestinya kan yang anak-anak memberikan salam kepada yang tua. Yang kecil memberikan salam kepada yang besar. Yang muda memberikan salam kepada yang tua. Semestinya kan begitu. Tapi Rasulullah SAW dengan sikap tawadhu'nya, beliau dulu mendahului mengucapkan salam kepada anak-anak. Di antaranya yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yazurul ansar. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menziarahi sahabat Ansor. Wa yusallimu ala sibyanihim.
dan beliau mengucapkan salam kepada anak-anak mereka. Wa yamsahu ru'usahum, dia mengusap-usap kepala mereka. Jadi ini sikap tawaduknya Rasulullah SAW. Ya, seperti juga hadis yang semakna dengan ini yang sudah kita baca-baca kemarin gitu. Saya memberikan salam kepada Anas dan teman-temannya gitu. Ini menunjukkan sikap tawaduk, menyapa anak-anak, adiknya Anas. Ya Aba Umair, wahai Abu Umair, madza fa'alan Nughair, apa yang dilakukan oleh burung kecilmu gitu. Jadi Rasulullah SAW tidak kok menjaga apa ya, menjaga sombong gitu. Ketemu kayak angker gitu. Tidak gitu. Dengan anak-anak beliau sapa, beliau kasih salam, beliau usap-usap kepalanya, beliau candai gitu. Ini semua menunjukkan sikap tawaduknya Rasulullah. Tidak kok mentang-mentang, wah aku nabi mesti kon kono sing kei salam. Lha opo aku kei salam disian. Tidak mengangkat dirinya demikian itu. Ya, kalau kita kan kadang-kadang seperti itu. Aku ustaz kok. Ya, ben kono dhisik kei salam aku gitu. Lah apa aku dolan omahe, ngono sing dolan aku ta mestine gitu. Nah, gitu. Ya, itu sikap-sikap yang tidak diajarkan dalam agama kita gitu ya. Yang tidak dicontohkan gitu. Mestinya kita di dalam bergaul itu ya tawadhu. Semakin berilmu ya semakin berusaha untuk mengamalkan ilmunya, yaitu punya sikap semakin tawadhu. Cekak cingkrangi dalam pergaulan sesama kaum muslimin, hendaknya kita saling bersikap tawadhu. Kalau sudah saling bersikap tawadhu ini, maka tidak akan terjadi hal-hal yang merusak hubungan persaudaraan. Di antaranya adalah sombong dan merendahkan orang lain atau melampaui batas kepada orang lain. Kemudian yang ke-17 adalah hifdzu asraril ikhwan, menjaga rahasia saudara muslimnya. Setiap kita punya rahasia, setiap kita punya privasi ya. Kadang-kadang kita ngomong dengan seseorang karena kita percaya dengan dia. Tapi kemudian kita kecewa. Ternyata omongan kita itu ya disampaikan kepada yang lainnya. Dijual ke sana, dijual ke sini ya dengan gratisnya gitu. Ya. Itu tidak amanah. Rawat Tirmidzi wa hasanahu an Jabir bin Abdullah, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Imam Tirmidzi meriwayatkan dan beliau menghasankan dari sini dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, idza haddatsa ar-rajulu. Idza apabila haddatsa berbicara, ar-rajulu seseorang, al-haditsa dengan suatu pembicaraan. Summal tafata, summa kemudian iltafata dia ghoba pergi, fahiya amanatun, maka ucapan tadi itu adalah amanah. Jadi apabila seseorang berbicara kepada kita, setelah itu ya tentu dia akan pergi kemana-kemana, pulang dan sebagainya. Ini ketika kita bertemu dia berbicara beberapa pembicaraan atau satu pembicaraan, sebutkan satu pembicaraan saja di sini. Nah, apalagi itu banyak pembicaraan. Maka ketika dia sudah tidak berbicara kepada kita, pergi kemana atau itu menjadi amanah bagi kita. Itu adalah amanah yang harus kita jaga. Yang harus kita jaga. Tidak boleh kemudian kita tularkan ke sana kemari. Ini bisa masuk kategori dusta. Karena Rasulullah SAW di dalam riwayat yang lain beliau mengatakan kafabil mar'i kadiban. Cukuplah seorang itu dikatakan berdusta. Ayyah dasabikul lima sami'ah. Dia berbicara setiap apa yang dia dengar. Jika seseorang itu dikatakan berdusta, manakala dia berbicara setiap apa yang dia dengar dia bicarakan. Makanya katakan tadi ini sebuah amanah yang harus kita jaga. Tidak perlu kita sampaikan kepada yang lainnya. Ini ilmunya begitu. Moga-moga Allah jaga. Karena seringkali kita lupa.
Wis ngerti, wis ngerti. Tapi seringkali kita lupa. Ibaratnya pelajaran itu wis sampai entek bukune. Tapi yang bisa kita amalkan itu mungkin gak sampai separuh nih. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya, berikan kemudahan bisa menjaga apa yang sudah kita pelajari. Bisa mengamalkan apa yang sudah kita pelajari dan menjaga kita dari keburukan apa yang dilarang yang telah kita pelajari. Ya karena seringkali lupa. Dan kita juga nggak usah mencela yang lainnya. Kowe iki mungkin aneh lagi belajar terus sak minggu lah kau wis dilanggar. Aku ngomong-ngomong ini lah, apa sak ngaji ngerti kabeh. Kowe iki. Amanah itu. Ya, amanah. Ya kadang-kadang kita lupa akan hal ini. Makanya ya tadi kita gak usah mencelah gitu. Barangkali saja kita kasih udur kan gitu. Dalam pergaulan kasih udur. Barangkali saja dia lupa. Perlu diingatkan lagi. Lupa kalau pernah belajar itu. Atau kalah dengan setannya. Ya kalah dengan setannya. Karena dia marah. Kasih peluang marah. Jadi seperti itulah kurang lebihnya. Di dalam pergaulan dengan sesama saudara muslim, hendaknya kita menjaga omongan ya, menjaga omongan. Jangan sampai omongan dia kemudian kita lanjutkan omong-omong dengan yang lainnya. Ya, sekali lagi ini bukan perkara yang gampang ya. Nyatanya kita masih banyak mengamalkan demikian itu. Kemudian adalah an-nasfu lil ikhwani. Memberikan nasihat kepada saudara karena agama ini adalah nasihat. Memberikan nasihat. Rawah Muslimun Antamimid Dari radhiyallahu an. Imam Muslim meriwayatkan dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu an. Tamim Ad-Dari ini yang meriwayatkan tentang Dajjal ya. Kalau kita ingat Dajjal itu ingat yang meriwayatkan ini Tamim Ad-Dari. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ad-dinun nasiha, agama ini adalah nasihat. Agama ini adalah nasihat. Kulna, kami bertanya liman ya Rasulullah? Kami bertanya liman, untuk siapa? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa amatihim. Rasulullah SAW menjawab, untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk kaum muslimin dan masyarakat umum. Jadi agama ini nasihat, berarti untuk semuanya. Dinasihati agar kembali kepada Allah dan rasulnya. Dinasihati akan kembali kepada kitab Allah ya. Dinasihati agar berbuat baik dan sebagainya. Intinya karena kita menginginkan kebaikan, maka kita hendaknya tidak sungkan-sungkan atau segan untuk menasihati saudaranya. Dan nasihat itu menyelamatkan. Ya, nasihat itu menyelamatkan. Karena nasihat itu, memberikan nasihat itu adalah suatu ibadah. Maka yang kita harapkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuannya agar saudara kita ini berubah. Bukan untuk memuaskan hasrat kita. Jadi nasihat itu adalah suatu ibadah. Karena ini perintah dalam agama. Karena ini nasihat, maka harus kita ikhlaskan karena Allah, bukan karena yang lainnya. Karena manusia. Jangan kita kemudian bicara dengan si A tentang si B, dia itu tak nasihati bolak-balik cek ngono wae. Nasihatmu itu untuk Allah atau untuk manusia? Kalau untuk Allah cukup Allah yang tahu, tidak usah kau sampaikan kepada orang lain. Yang mana itu akan menunjukkan dirimu itu orang yang baik. Sampai di jadi ngeten Mas ngono. Wis wani nasihati ngono-ngono gitu. Kejian. Tapi ini kayak kadang-kadang keperucut. Walaupun tanpa ada niatan seperti itu, ketika ngomong baru iling. Iya, menunggu iya piye. Menungso meneh. Ya, menungso. Tapi itu jangan jadikan sebuah alasan untuk diri kita.
Kalau untuk orang lain yang melihat seperti itu ya dimaklumi gitu saudara kita yang namanya orang. Tapi untuk diri kita hendaknya jangan seperti itu. Panjang ini kayak wah, kalau usah kayak alasan. Jadi nasihat itu sekali lagi ibadah. Ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau didasari ikhlas karena Allah. Yang kedua adalah sesuai dengan petunjuknya Rasulullah. Nasihat itu yang diinginkan adalah kembalinya dia, orang yang dinasihati, dari keburukan kepada kebaikan. Berubahnya dia. Maka pakai cara bagaimana dia mau berubah. Selain kita bersandar kepada Allah bahwasanya Allah yang membolak-balikkan hati seseorang. Tapi Allah menyuruh kita untuk mencari wasilah, perantara agar dia bisa berubah. Maka kita menasihati dengan cara sembunyi-sembunyi. Dan demikian yang diajarkan Rasulullah. Apalagi orang itu punya kedudukan. Jadi kami tua kayak Pak Sultan ini, Pak Ruston ini. Jadi takmir. Jangan di hadapan jamaahnya dinasihati. Pak Samen sebagai takmir itu mestinya begini. Lah enggak. Yang demikian ini Pak banyakan ditolak. Karena apa? Dia merasa direndahkan di hadapan orang lain. Penguasa marah juga demikian. Karena cara menasihati kita yang tidak benar. Yang cenderung menghujat bukan menasihati. Dalam mimbar-mimbar gitu. Muasa gini-gini, diliput. Bukan tambah baik, tambah buruk akhirnya. Tambah marah pemerintah. Pemerintah punya kuasa. Punya pasukan, punya hukum dan sebagainya. Jadinya tambah rame. Bukan tambah baik. Kalaupun kita berdoa untuk penguasa, doa isinya nyelakakan tok isine. Hancurkannya. Ada kan yang baik. Doa sembunyi-sembunyi lebih baik lagi. Jadi tujuan kita adalah bagaimana saudara kita ini berubah menjadi baik. Maka dibutuhkan cara, dibutuhkan wasilah, ya, perantara untuk mendorong dia lebih baik, bisa baik. Selain juga doa tentunya. Di antaranya adalah kita nasihati dengan cara sembunyi-sembunyi agar kehormatannya terjaga. Ya, apalagi dia seorang public figure. Gitu. Nah, ini harus dijaga. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini nasihati ya diomongi berdua saja. Dijak ngopi, ya, ngomongi, gitu ya. Enak temannya. Ya, separahin omahe njaluk kopi dia. Tamu ada sukai kopi gitu, sukai teh. Ya ngomongin lah, yang baik. Jangan marah-marah gitu. Ya, kalau marah-marah memuaskan diri sendiri. Ya. Kalau disampaikan dengan yang lainnya gini kan yang dominan adalah nafsu kita sendiri gitu. Nafsu kita sendiri. Bukan lillah gitu ya. Bukan lillah. Kemudian yang terakhir, bukan, masih ada dua lagi. Karena pesannya Pak Sultan ini dihabiskan. Karena ini yang terakhir. Karena kita setelah ini kan masuk Ramadan. Allah yahjuru akhahu. Agar tidak memboikot akhahu saudaranya. Tidak memboikot saudaranya. Menghajar saudaranya. Rawal Bukhari an Abi Ayyub al-Ansari. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yahillu lirajulin ayyahjura ahahu fawqa thalathi layalin. Yaltaqiyani fayuridu hada wa yuridu hada. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Sepertinya di sini sudah pernah kita baca dalam bab adab mengucapkan salamnya. La yahillu lirajulin, tidak halal bagi seseorang. Berarti apa? Haram hukumnya. Ayah jura akhahu, untuk menghajar saudaranya, untuk memboikot saudaranya, gak dijak ngomong. Ya. Dicuekin. Fauqa salasi layalin, lebih dari 3 malam. Ya, 3 hari 3 malam.
Yaltaqiyani, keduanya bertemu, fayuridu hada wa yuridu hada. Dia berpaling ke sini, dia berpaling ke sini. Atau yang ini berpaling, yang ini berpaling. Wa khairuhuma, dan sebaik-baiknya dari dua orang tadi itu alladzi yabda'u bisalam, yaitu yang memulai dengan ucapan salam. Jadi tidak boleh mendiamkan saudaranya. Kalau dua orang tidak boleh diam-diaman juga. Tapi namanya marah itu kan sebuah ya apa anugerah ya. Bukan hanya cinta kan, marah itu juga kadang-kadang anugerah. Karena kalau nggak punya marah ya seperti watu kan. Masih ditolerir, ya, karena masih marah itu, ya, ditolerir, kita nggak ngomong gitu. Sampai batas 3 hari saja. Lebih dari 3 hari, maka haram hukumnya. Saya mengatakan tidak halal bagi seseorang untuk mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Lebih dari 3 malam. Ya saudaranya itu ya termasuk bojone juga, itu saudara muslim. Bojone itu juga termasuk saudara muslim. Oh cuma menengi bojone lebih dari 3 hari. Kalau itu sekedar memberikan pelajaran, ya sehari kok nggih muring-muring ya wis meneng ae wae. Engko lak gelisah. Nah, tapi jangan sampai lebih dari 3 hari. Engkau menyadari kesalahannya. Mungkin kalau dia peka akan nangis-nangis, tapi kalau nggak peka ya malah ditinggal mulai nggone mertua. Kabar gitu. Tapi kemudian dia teriak, "Asik iso golek maneh." Gitu. Jadi ini normal manusiawi gitu. Orang marah ya. Sehingga dia diam. Karena kalau dia tidak diam, maka lebih bahaya lagi. Melampiaskan kemarahannya. Ya kan? Maka dia ngerti ilmunya, dia diam. Sekalian untuk memberikan pelajaran kepada dia. Tapi sekali lagi tidak boleh lebih dari 3 hari. Kalaupun 2 orang ini saling marah gitu ya, karena suatu permasalahan, maka yang paling baik di antara mereka berdua adalah yang pertama, sing ngawiti nyopo gitu. Dan sapaan yang baik, sapaan orang Islam adalah ucapan salam. Ya, assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullahi atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir, alla yakbala ala ihwanihi maqalata washin wala namamin. Tidak menerima atas saudaranya perkataan wash, perkataan mengadu domba, wala namam, ya maknanya hampir sama. Ya, mengadu domba. Namam itu, namimah itu orang yang mendengar langsung sebuah berita kemudian menyampaikannya. Atau seperti dikatakan oleh sebagian ulama mengatakan tentang namimah itu adalah naqlu kalamin nasi, menukil ucapan orang lain, ba'dzuhum ila ba'din, sebagian mereka kepada sebagiannya, ala jihadil ifsadi bainahum, tujuan untuk merusak hubungan di antara. Cara menukil sebuah ucapan kepada manusia, sebagiannya kepada sebagiannya, ini sampaikan ke sini gitu. Cari ini gitu, balik sama gini. Cari sama balik gini. Nah, gitu. Tujuannya untuk mengadu domba, itu namanya namimah. Bahkan karena sekedar menukil dan menyampaikan, orangnya jelas, itu juga namimah. Kalau fatat itu orang yang mendengar berita dari sumber yang tidak jelas kemudian disampaikan, itu namanya fatat. Kalau namimah itu dia tahu gitu, dari sumbernya jelas. Ya, orang yang mendengar langsung dari seorang kemudian disampaikan kepada orang lain. Itu namimah. Tapi digarisbawahi oleh sebagian ulama, tujuannya adalah untuk mengadu domba. Kalau sekedar menyampaikan, maka sebagai sabda Nabi itu masuk kategori berdusta. Ya. Kafa bil mar'i kadziban
ayyahdatsa bikulli ma sami'ah. Cukuplah seorang itu dikatakan berdusta jika dia berbicara setiap apa yang dia dengar. Kemudian mu'alif membawakan riwayat dari Imam Bukhari. An Hammam, dari Hammam, qala, ia berkata, kunna ma'a Hudzaifata. Kami pernah bersama Hudzaifah. Hudzaifah ini salah satu sahabat Nabi. Faqila lahu, lalu dikatakan kepadanya, inna rajulan yarfa'ul haditha. Sesungguhnya seseorang itu melaporkan suatu pembicaraan, melaporkan perkataan orang lain, bicara orang lain. Seorang mengangkat bicara, sungguhnya dikatakan, Fakila dikatakan kepadanya, kepada Hudzaifah, inna rajulan, seseorang laki-laki, sungguhnya seorang laki-laki, yarfa'ul hadis, melaporkan perkataan orang lain ila Utsman, kepada Utsman bin Affan. Ya, Utsman ini penguasa waktu. Faqala lahu Hudzaifah, lalu berkata kepadanya Hudzaifah, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sami'tu, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yadkhulul jannata fattatun. Tidak akan masuk surga orang yang fattatun. Apa tadi fattatun? Orang yang mendengar berita dari sumber yang belum jelas lalu diomongkan. Sumbernya enggak jelas lalu disampaikan. Itu namanya fattatun. La yadkhulul jannata fattatun. Tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba. Ini yang terakhir, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian, dan semoga lain waktu jika Allah masih menakdirkan kita bisa bertemu, maka kita masuk pada bab berikutnya, yaitu adab i'adatil marid, adab mengunjungi orang yang sakit. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.